Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ira Pramasanti Rahmadewi, selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Analisis Sistem Informasi Manajemen pada Perusahaan UMKM Magistra Mebel. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Yulia Rahma Aswan dan ditemani oleh rekan-rekan saya ada Adinda Mustika Ningtyas dan Alia Nur Fadia. Untuk outline pada presentasi kali ini itu ada 6. Yang pertama ada deskripsi UMKM yang meliputi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM tersebut. Yang kedua ada input dan output. Yang ketiga ada mengapa SIM dibutuhkan. Yang keempat tujuan pengembangan. Yang kelima ada batasan sistem, dan yang terakhir itu ada desain ulang pengembangan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Alia. Berikutnya penjelasan mengenai deskripsi UMKM. Magistra Mebel adalah perusahaan berbasis di Jalan Pandanaran, Candi Duku, Sandono Harjo, Kecamatan Ngagli, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan pemilik yang bernama Senawi dan dibantu oleh 4 pekerja yang lainnya. UMKM ini berfokus pada bidang desain dan pembuatan perabot rumah seperti meja, kursi, pintu, kusen, dan juga lemari. Dengan pengalaman lebih dari 9 tahun, produksi per hari UMKM Magistra ini biasanya sesuai pesanan UMKM Magistra Mebel telah memproduksi produk secara berkualitas dengan melibat material yang digunakan, merupakan kayu jati yang asli langsung diimpor langsung dari kota Jepara, yang dimana terkenal dengan kualitas kayu jatinya. Kemudian visi misinya yaitu menjadi produsen kerajinan mebel terkemuka yang dikenal secara luas karena kreativitasnya, kualitas, dan keunggulan dalam desain, menghadirkan keindahan dan kenyamanan melalui produk-produk berkualitas tinggi, serta memberikan dampak positif terhadap komunitas dan lingkungan. Selanjutnya yaitu ada input. Yang pertama itu adalah bahan baku. Input utama untuk produksi mebel yaitu bahan baku seperti kayu. Kayunya itu yaitu ada mahoni dan jati, paku, kain, busa, dan bahan lainnya yang digunakan untuk membuat furniture. Kemudian yang kedua ada tenaga kerja. Keterlibatan para pekerja dengan keterampilan dalam memproduksi furniture sangat diperlukan. Dan yang ketiga yaitu adalah peralatan dan mesin. UMKM Magistra Mebel memerlukan peralatan dan mesin seperti gergaji, bor, mesin bubut, dan peralatan lainnya untuk memproses bahan baku menjadi produk jadi. Selanjutnya yaitu adalah output. Yang pertama itu adalah produk mebel. Output utama adalah produk mebel seperti kursi, meja, lemari, dan barang-barang lainnya yang dihasilkan oleh UMKM. Yang kedua yaitu keuntungan dan pendapatan. Keuntungan yang dihasilkan dari penjualan produk mebel adalah salah satu output yang diharapkan oleh UMKM. Dan yang ketiga yaitu pemasaran dan penjualan. Output UMKM Magistra Mebel mencakup strategi pemasaran produk mebel yang banyak dikenal karena promosinya yang luas. Kemudian penjelasan selanjutnya bakalan dijelaskan oleh teman saya bernama Adinda. Mengapa SIM dibutuhkan? Alasan mengapa SIM dibutuhkan yaitu yang pertama, manajemen persediaan. Dengan adanya SIM, tentu saja dapat membantu perusahaan mebel mengelola persediaan bahan baku, komponen, dan produk jadi. Kemudian dengan pemantauan yang tepat, perusahaan dapat menghindari kelebihan stok atau kekurangan bahan baku yang dapat mempengaruhi produksi dan pengiriman. Yang kedua adalah optimasi proses produksi. Dengan bantuan adanya SIM, perusahaan mebel ini dapat mengoptimalkan proses produksi, mengelola jadwal produksi, dan memantau kinerja mesin atau lini produksi. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi waktu tunggu. Kemudian untuk yang ketiga adalah pemantauan kualitas produk. Sistem informasi manajemen dapat membantu dalam pelacakan dan pemantauan kualitas produk.
Hal ini termasuk pemantauan kualitas dari bahan baku, pengujian produk, dan pemantauan umpan balik pelanggan. Tentu saja ini akan membantu perusahaan untuk mempertahankan standar kualitas yang tinggi. Kemudian yang keempat adalah manajemen pelanggan dan penjualan. Dengan adanya SIM, memungkinkan perusahaan untuk mengelola data pelanggan, data pesanan, dan penjualan secara lebih efektif. Hal ini dapat mencakup pengelolaan pesanan custom, pemantauan inventaris produk, dan pembaruan stok secara otomatis. Kemudian tujuan pengembangan. Pengembangan sistem informasi di perusahaan mebel bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing. Sistem ini dirancang untuk mengoptimalkan proses bisnis, mulai dari manajemen persediaan hingga proses produksi, dengan fokus pada kualitas produk. Selain itu, pengembangan sistem informasi memungkinkan analisis pasar dan tren desain untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih strategis. Dengan manajemen pesanan dan pelanggan yang lebih efektif, perusahaan dapat meningkatkan layanan pelanggan dan mempercepat siklus pengembangan produk, pemantauan keuangan yang lebih baik, serta keamanan informasi dan peningkatan efisiensi operasional yang menjadi tujuan penting dalam implementasi sistem informasi. Dengan mencapai tujuan ini, perusahaan mebel dapat menjaga responsibilitas, meningkatkan daya saing, dan tetap berkelanjutan di pasar yang dinamis. Kemudian, untuk batasan sistem, sistem di perusahaan mebel memusatkan perhatian pada manajemen persediaan, proses produksi, manajemen pesanan dan penjualan, analisis pasar, keuangan, manajemen pelanggan, keamanan informasi, efisiensi operasional, sistem monitoring, dan integrasi sistem. Melalui manajemen persediaan yang telah efisien, perusahaan dapat menghindari kelebihan stok dan mengoptimalkan operasional produksi. Proses produksi yang terotomatisasi meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Manajemen pesanan dan penjualan yang baik nantinya akan memastikan layanan pelanggan yang memuaskan dan pemantauan inventaris yang akurat. Analisis pasar dan desain produk membantu perusahaan untuk tetap relevan dengan tren industri dan preferensi pelanggan. Keuangan dan akuntansi yang terintegrasi memastikan pengelolaan keuangan yang tepat. Manajemen pelanggan fokus pada pelayanan efektif dan personalisasi. Keamanan informasi menjaga kerahasiaan data pelanggan dan desain produk. Efisiensi operasional dicapai melalui pengurangan redundasi data dan otomatisasi tugas rutin. Sistem monitoring memberikan informasi real-time untuk mendukung pengambilan keputusan dan integrasi sistem, memastikan aliran informasi yang lancar antar bagian organisasi. Keseluruhan sistem ini dirancang untuk mendukung efisiensi operasional, inovasi produk, dan daya saing perusahaan mebel dalam pasar yang dinamis. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya dari kami mengubah desain ulang itu dari kepala gudang yang mengajukan permintaan penambahan bahan baku atau peralatan kepada manajer produksi. Setelah adanya pengajuan dari kepala gudang, dari manajer produksi membuat form order sesuai permintaan kepala gudang. Form yang sudah dibuat oleh manajer produksi akan dilanjutkan oleh manajer keuangan dan pencatatan. Di manajer keuangan dan pencatatan itu, mereka memiliki tugas untuk menyetujui permintaan penambahan bahan baku atau peralatan. Setelah disetujui, maka mengirimkan form order ke bagian kepala pengadaan barang. Setelah dari pengadaan mengirimkan form order ke bagian pengadaan barang, bagian pengadaan barang itu melakukan proses pembelanjaan sesuai dengan orderan. Setelah proses pembelanjaan, maka akan mengirimkan nota pembelian ke manajer keuangan dan pencatatan kembali. Setelah itu meneruskan nota pembelian ke kasir dari manajer keuangan dan pencatatan. Nah, setelah diteruskannya nota, maka dari kasir akan membuat laporan akuntabili keluar sesuai nota yang telah digunakan, berapa biaya yang telah dipakai. Selanjutnya itu desain ulang pengembangan pada kurir. Eh, Kurir itu melakukan pengiriman barang kepada kasir
Nah, dari kasir itu akan melakukan pengecekan barang apakah sudah sesuai dengan orderan atau tidak. Jika tidak, pengembalian barang akan dikembalikan ke kurir dan jika iya, maka akan dicek lagi apakah barang itu sudah lengkap atau belum. Jika tidak, dari kasir itu membuat catatan kelengkapan barang dan jika iya, dari kurir itu mengirimkan barang ke gudang. Nah, dari pembuatan catatan kelengkapan barang dan mengirimkan barang ke gudang, di situ akan dikirimkan kepada kepala gudang untuk menerima barang dan menuliskan ke dalam buku stok bahan baku yang telah dikirimkan oleh kasir dan kurir. Setelah dari kepala gudang, maka kasir akan menandatangani form penerimaan barang dan dari kurir menerima form penerimaan barang. Dan itu selesai. Oke, demikian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.